Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak hambanya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini, maka yang namanya hablum minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hablun minan nas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk hubungannya kepada manusia dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salatnya yang banyak, puasanya yang banyak. Maka ketika itu mereka mengatakan, tapi ya Rasulullah, lisannya senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Dia di neraka. Ini menggambarkan kepada kita, kalaulah Anda telah memenuhi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memenuhi hak hamba, menyakiti hamba, menzalimi hamba, maka sungguh hal ini sia-sia. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyah pun pulang. Tatkala Safiyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyah. Karena Safiyah bintu Huyai bin Akhtab, suaminya Rasulullah Nabi, keturunan Nabi, pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan daripada Safiyah. Tatkala Safiyah radhiyallahu anha ardhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hasbuki minas Safiyyati annaha kadza. Wahai Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyah, dia itu seperti ini. Maksudnya kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda memuji Safiyah, apapun yang Anda puji, tapi dia seperti ini. Maksudnya apa? Safiyah bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. Hasbuki minas Safiyyati kadza. Cukuplah bagimu ya Rasulullah, Safiyah itu pendek. Maka mendengar ucapan ibunda kita, seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahri lam tazaj. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, dibenamkan di air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, menzalimi orang-orang Islam lainnya. Maka ini bukanlah seorang muslim yang hakiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia, kata Rasulullah, wahai Aisyah, jikalah ucapanmu ini diletakkan di air lautan, dia akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Terkadang kita menyepelekan ghibah.
Terkadang kita menyepelekan dosa ini. Sungguh, suatu ketika Rasulullah SAW melewati 2 kuburan. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, innahuma la yu'adzabani. Sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksud Rasulullah bukanlah perkara besar dalam pandangan manusia. Karena manusia meremehkannya. Manusia merendahkannya, menganggapnya perkara kecil. Apa kata Nabi kita? Ala innahu kabir. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ala innahu kabir. Ketahuilah sungguhnya dia adalah besar. Allahu Akbar. Artinya kata Nabi, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara ini? Maka beliau mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bauli. Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. Wa ammal akhar. Dan adapun yang kedua, fakana yamshi bil ghibah. Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah, dengan menggunjing saudara-saudaranya. Subhanallah. Maka amatu adzabil qabri, kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada 2 perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Kita melihat sebagian kaum muslimin, tatkala mereka kencing, mereka tidak istinja. Ini penyebab perbanyak azab kubur. Yang kedua adalah fakana yamshi bil ghaibah. Dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Subhanallah. Jadi kebanyakan azab kubur disebabkan karena gunjingan lidah. Karena itulah berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah seorang yang dapat menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah. Apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat, ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata, dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika Anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah Anda perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama, penuhilah sesama. Sebagian orang salatnya baik tapi utang enggak bayar. Sebagian orang subhanallah baik kepada manusia tapi enggak salat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.